Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor berapa? Ayat nomor 3. Apa bunyinya? Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila laut meluap. Apa? Meluap. Sehingga saat itu bumi semuanya tertutup air. Ya. Setelah Allah menjelaskan tentang kejadian ini, Allah kembali melanjutkan pembahasan tentang kejadian lain di permukaan bumi. Kita pernah sampaikan di pengajian terakhir kita bahwa saat hari kiamat itu akan terjadi perubahan besar-besaran di alam semesta. Dan perubahan besar-besaran itu terjadi
baik di langit maupun di bumi. Jadi yang terjadi perubahan itu meliputi benda-benda yang di langit maupun yang di bumi. Sebagian perubahan yang terjadi di langit sudah Allah ceritakan di ayat yang pertama dan kedua. Apa bunyinya? Idzas samaa'un fatarat. Terus wa idzal kawakibun tasarat. Langit akan terbelah, bintang-bintang akan jatuh berserakan. Itu perubahan di mana? Langit. Setelah di ayat yang pertama dan kedua Allah menceritakan tentang perubahan di langit, maka di ayat yang ketiga dan keempat Allah menceritakan perubahan di bumi. Di antara perubahan itu Allah jelaskan di ayat yang ketiga. Wa idzal biharu fujirat. Kita telah sampaikan saat itu bahwa laut akan diapakan? Akan diluapkan. Terus habis itu? Diapakan? Dipanaskan, dinyalakan. Setelah dinyalakan, dikeringkan. Masih ingat nggak? Suwe banget Ustaz. Oh, baru berapa bulan lama. Baru berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan lama apa sebentar? Lama. Setelah Allah menceritakan tentang kejadian di permukaan bumi, maka Allah ceritakan di ayat yang keempat kejadian di perut bumi. Kalau tadi menceritakan apa? Permukaan. Bumi yang awalnya ada daratan dan ada apa? Lautan. Oleh Allah diubah semuanya menjadi lautan. Setelah itu dinyalakan oleh Allah. Akhirnya menjadi daratan semua, kering semua. Itu menceritakan tentang kejadian dan perubahan di mana? Permukaan. Di ayat yang keempat Allah juga menceritakan bahwa perut bumi pun ada perubahan. Apa perubahannya? Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Dibongkar apanya? Isinya. Isinya apa? Rangka. Enggak ada. Yang masih utuh enggak ada. Ya adalah. Orang yang baru dikubur sehari sebelum kiamat. Ada. Ya adalah. Masa enggak ada? Kata Imam Al-Biqai rahimahullah. Setelah Allah menceritakan tentang kondisi laut, kemudian Allah berpindah menceritakan tentang isi kuburan. Itu adalah untuk menepis anggapan. Untuk apa? Menepis anggapan. Bahwa ketika bumi itu digenangi apa? Air. Terus diapakan? Dibakar. Itu sebagian orang mungkin akan berpikir, loh berarti ya jasad-jasad sudah apa? Sudah musnah. Kalau jasad-jasad sudah musnah berarti ya selesai. Nggak akan diapakan?
nggak akan dibangkitkan lagi. Maka untuk menepis kemungkinan munculnya anggapan itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar isinya. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di atas bumi, peristiwa dibongkarnya kuburan ini adalah salah satu yang paling mengerikan. Kenapa? Salah satu yang paling mengerikan. Makanya film-film horor kebanyakan cerita tentang apa? Kuburan. Kenapa? Serem. Itu padahal satu kuburan. Ini enggak, di hari kiamat semua kuburan akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla dan dikeluarkan isinya. Entah itu yang masih utuh, yaitu yang baru 5 menit ya Pak, kubur terus terjadi hari kiamat. Atau yang sudah puluhan tahun, bahkan yang sudah ribuan tahun. Kita nggak tahu. Bisa jadi di bawah rumah kita ada apa? Kuburan kapan? Sekian ribu tahun yang lalu. Mungkin. Oh berarti harus kita cek dulu. Nggak perlu. Kurang gawean. Mungkin. Saya kan cuma bilang apa? Mungkin. Maka sengaja dipilih peristiwa ini dibongkarnya kuburan karena ini menggambarkan betapa ngerinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Pertanyaannya, wa idzal quburu bu'tsirat, apabila kuburan dibongkar, kapan dibongkarnya? Kapan dibongkarnya? Saat sangkakala ditiup. Sangkakala sih nopo? Trompet. Saat trompet ditiup. Oleh siapa? Iya, malaikat siapa? Malaikat Israfil. Sinten? Israfil. Berapa kali malaikat Israfil meniup trompet? 2 kali apa 3 kali? 3 kali apa 2 kali? 2. Yakin? Ya. Pendapat yang lebih kuat, jadi ada 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan 2 kali, ada pendapat yang mengatakan berapa? 3 kali. Karena memang beberapa dalil bisa dipahami seperti itu. Sebagian orang memahami dari sekian banyak dalil 2 kali. Ada sebagian ulama enggak, ada dalil yang lain 3 kali, bukan 2 kali. Tapi yang lebih kuat berapa kali? 2 kali. Wa idzal quburu bu'tsirat, apabila kuburan dibongkar, itu di tiupan yang pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Kedua apa pertama? Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Mantap bener. Mantap salah kan orang penak. Lah terus tiupan pertama buat apa? Untuk mematikan makhluk yang saat itu tersisa. Untuk mematikan makhluk yang saat itu tersisa. Saat itu maksudnya kapan? Ketika hari kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ayat 68. Ayat pinten?
68. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nufikha fis-sur. Dan sangkakala pun ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Begitu sangkakala ditiupkan, maka semua yang di langit dan yang di bumi akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata apa? Mati. Yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit siapa? Malaikat. Malaikat. Mati. Yang di bumi? Manusia, hewan, tumbuhan. Kue toh? Apa lagi? Jin. Apa? Jin. Jin yang baik maupun jin yang jahat. Setan maupun jin muslim, semuanya mati. Ini adalah tiupan yang pertama. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian sangkakala itu ditiupkan kedua kalinya. Berarti tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka saat itu semua makhluk akan bangkit dan menunggu. Kenapa? Menunggu. Menunggu apa akan kita bahas habis ini. Berarti berapa kali ditiupkan? 2 kali. Yang pertama untuk apa? Mematikan. Yang kedua, membangkitkan. Surat apa? Az-Zumar ayat 68. Pertanyaannya, kenapa dibangkitkan? Apa? Kenapa dibangkitkan? Untuk mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan apa? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita yakini? Yang baik-baik apa yang buruk-buruk? Semuanya. Makanya ayat yang tadi terakhir kita baca, surat apa? Az-Zumar ayat 68. Kan ditutup dengan kalimat fa'idhahum qiyamun yanzurun. Maka semua makhluk pun begitu ditiupkan sangkakala kedua mereka semua bangkit. Nunggu. Nunggu apa? Nunggu proses hisab. Nunggu proses hisab. Hisab atas apa? Hisab atas apa yang kita kerjakan. Hisab atas apa yang kita ucapkan. Hisab atas apa yang kita yakini. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ayat 51 sampai 53. Ayat pinten? 51 sampai 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan sangkakala pun ditiupkan, maka tiba-tiba semua makhluk mereka bangkit dari kuburannya dan segera menghadap kepada Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, saat itu semua makhluk dibangkitkan dari kuburannya, bersegera menghadap kepada sinten? Allah. Ditiupkanlah sangkakala. Yang keberapa? Yang kedua.
hadza man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka akan berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kuburan kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah yang Maha Penyayang. Wa sadaqal mursalun, dan para rasul telah benar saat mereka dahulu mengingatkan kami bahwa kami akan dibangkitkan. Pertama mengatakan, celakalah kami. Di akhir mengatakan, Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang. Ini yang ngomong satu orang atau dua orang? Di awal mengatakan celaka. Di akhir mengatakan Allah Maha Penyayang. Ini dua orang apa satu orang? Dua orang. Yang pertama orang kafir. Yang kedua orang yang beriman. Jadi ketika dibangkitkan, siapa yang dibangkitkan? Orang kafir atau orang beriman? Semuanya dibangkitkan. Bedanya apa? Bedanya orang kafir begitu dibangkitkan ketakutan. Makanya dia mengatakan, ya wailana, celakalah kami. Karena dia pikir setelah mati selesai, the end. Selesai. Dia pikir hidup itu cuma di dunia. In hiya illa hayatuna dunya. Hidup itu cuma di mana? Di dunia. Dah, selesai. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang di zaman ini. Sehingga kata mereka, mumpung masih hidup, dimanfaatkan untuk happy-happy. Urip kur sepisan, gelemen kesel-kesel, sholat. Hidup cuma sekali, ngapain capek-capek sholat, ngapain ngaji. Ngapain meninggalkan apa yang kata mereka haram, enak kok. Begitu nanti di hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah. Maka dia akan mengatakan, ya wailana, celaka kami. Nek bahasanya dewek dan mati nyong. Jebule urip maning. Ternyata hidup lagi. Itu komentarnya orang kafir. Orang yang tidak beriman. Orang yang beriman beda komentarnya. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Penyayang. Lega? Lega. Saya tanya sama jenengan. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita birrul walidain, kita berbuat baik sama orang lain. Ketika disakiti sama orang, sabar, membalas keburukan dengan kebaikan. Capek enggak? Capek enggak? Kenapa jenengan mau? Kenapa? Karena kita yakin semua capeknya itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dan balasan Allah itu jauh lebih istimewa dari amal-amal yang kita kerjakan itu. Kita yakin, hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Sehingga kalau ada orang ngomong gelemen temen, gimana jawabannya jenengan? Gelemen temen, kok mau-maunya sholat, puasa, zakat, ninggalin yang enak-enak, yang haram-haram. Kok mau-maunya? Jenengan jawabnya gimana?
Gelem temen, pripun jawabe? Kok sepi? Jawabnya gimana? Ya gelem, bilang gitu. Jadi jangan minder, pede. Jangan minder dengan amal saleh yang kita kerjakan. Jangan minder dengan prinsip yang kita pegang. Jangan minder dengan keyakinan kita bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan lain, yaitu kehidupan di alam akhir. Jangan minder. Gelem temen, ya gelem. Kok maunya? Ya maulah. Kenapa? Karena ada balasannya. Dan kita menikmati balasannya dalam durasi yang lebih lama atau yang lebih sebentar? Jauh lebih lama. Wong kita capeknya cuma 60 tahun paling. Balasannya? 6.000 tahun? Selama-lamanya. Khalidina fiha. Kenapa enggak mau? Ya maulah. Wong kita sering mendengar nasihat dari sebuah pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu. Kok diisit kok bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik. Orang nana dibalik. Dibalik gimana? Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Mau? Enggak mau. Menikmati dunia yang cuma 60 tahun, disiksa selama-lamanya. Apa enaknya? Apa enaknya? Enak minum jamu apa sirup? Waduh, Ustaz. Pilihannya angel lagi. Enak minum jamu apa sirup? Hah? Jamu? Enggak enaknya sebentar, tapi enaknya lama setelahnya. Kalau sirup enaknya sebentar, tapi enggak enaknya lama. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek apa? Batuk, gatel, apanya? Tenggorokan. Itu baru jangka pendek. Jangka lama. Diabetes. Ya saya nggak mengatakan minum sirup masuk neraka ya jadi apa ya ora lah. Wong halal loh. Ya. Cuman saya lagi ngomongin bagaimana ketika kita itu mau capek sebentar, mau nggak enak sebentar, itu kita akan merasakan kenikmatan yang Masya Allah. Gitu. Jadi itu dua orang. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang yang beriman. Makanya setelah itu orang yang beriman mengatakan wasadaqal mursalu. Dan para rasul itu sudah benar. Apa yang mereka katakan itu benar. Para rasul kan sudah menyampaikan ke kita bahwa setelah kehidupan ini akan ada apa? Kehidupan lain. Setelah dunia akan ada akhirat. Siapa yang menyampaikan? Para rasul. Percaya? Percaya. Kenapa percaya? Karena mereka itu adalah manusia-manusia yang super jujur. Masa kita lebih percaya primbon daripada Al-Quran? Banget. Terlalu itu. Masa kita lebih percaya dukun daripada percaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana? Ya. Kemudian Allah tutup firman-Nya in kanat illa sayhatan wahidah. Untuk membangkitkan semua makhluk itu gampang apa susah?
Bagi Allah sangat gampang. Makanya kata Allah, in kanat illa sayhatan wahidah. Untuk membangkitkan semua makhluk itu hanya cukup dengan satu tiupan saja. Tiupannya siapa tadi? Malaikat Isra. Cuma satu tiupan langsung bangkit semuanya. Fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Maka begitu ditiup langsung fa idahum mendadak ujuk-ujuk tiba-tiba. Jadi nggak butuh waktu lama, GPL. Nggak perlu lama. Gampang banget bagi Allah untuk membangkitkan kita. Ini untuk menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Dan itu untuk Allah, bagi Allah, itu sangat mudah. Gak ada yang susah. Padahal jumlah makhluk yang dibangkitkan berapa? Enggak tahu. Belum pernah ada apa? Sensus. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Tukang sensusnya siapa? Ya. Mungkin miliaran, mungkin triliunan, saya tidak tahu. Dan itu ingat loh, enggak cuma manusia. Jin juga, malaikat juga, binatang juga, semua. Baik. Ayo kita kembali ke ayatnya tadi. Apa bunyinya? Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila kuburan dibongkar, isinya dikeluarkan. Apa isinya? Manusia yang dikubur. Pertanyaannya, kalau yang enggak dikubur gimana? Jenengan pernah muncul pertanyaan itu enggak? Enggak. Kapan munculnya? Sekarang. Barusan ya. Padahal kita baca ayat ini sering. Oh iya, kulhu falaknas ya. Ya pernah lah, masa enggak pernah baca ayat ini. Allah di dalam ayat ini menyebutkan yang akan dibongkar adalah apa? Kuburan. Apakah semua manusia dikubur? Tidak. Ada yang dibakar. Sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang tenggelam. Tenggelam di mana? Di laut. Terus dimakan ikan. Terus ikannya dijaring oleh nelayan. Terus ikan itu dimakan sama manusia. Setelah makan, manusia itu BAB. Terus kotorannya dimakan lele. Lele ini dimakan. Apa bisa dibangkitkan? Bisa. Sangat bisa sekali. Susah. Sangat mudah sekali. Caranya bagaimana? Udah urusannya dewek. Caranya gimana? Itu bukan urusan kita. Karena yang akan membangkitkan bukan kita. Kita ini dibangkitkan. Bukan apa? Membangkitkan. Yang akan membangkitkan itu Allah. Yang ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun. Kun, napa kun? Jadilah. Maka akan terjadi. Gampang sekali buat Allah. Lah terus kenapa kok di dalam ayat tadi disebutkan kuburan, Ustaz? Karena rata-rata orang dikubur. Jadi ayat ini lagi membahas tentang mayoritas. Rata-rata manusia. Lah terus yang enggak dikubur bagaimana?
Ya sudah dijelaskan di ayat yang lain. Al-Quran kan nggak cuma satu ayat. Al-Quran kan banyak ayat. Ketika kita memahami sebuah ayat Al-Quran, ini perlu dikorelasikan, dihubungkan, dipadu-padankan dengan ayat-ayat yang lain. Contoh, dalam surat Al-Hajj ayat 6. Surat apa? Al-Hajj ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika bi annallaha huwal haq. Ketahuilah bahwasannya Allah itu maha benar. Napa? Maha benar. Salah satu nama Allah adalah Al-Haqqu. Artinya apa? Maha benar. Wa annahu yuhyil mauta. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan semua yang mati. Kenapa? Semua yang mati. Berarti semua yang mati itu yang di kuburan tok atau enggak? Ya enggak. Semua yang mati, mau yang di kuburan, mau yang dibakar, mau yang tenggelam. Terus apa lagi? Mau yang dimakan binatang buas, mau yang dimakan ular. Pokoknya semua yang mati. Terus apa kata Allah? Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Itu yang tadi saya sampaikan. Dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka jamaah yang kami hormati, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa Ustaz? Karena Allah sudah mengingatkan kita. Mengingatkan apa Ustaz? Mengingatkan bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain. Kalau sudah diingatkan bagaimana? Kalau sudah diingatkan ya siap. Siap-siapnya bagaimana Ustaz? Yang memperbanyak amal soleh. Menghindari dosa dan maksiat. Itu persiapan kita. Amal soleh. Contohnya ngaji. Habis ngaji sholat. Habis sholat zikir. Habis zikir bercengkerama dengan keluarga, berbakti kepada orang tua, amal soleh. Dan hindari dosa dan maksiat. Keluar dari masjid, ajan jukut, sandale tanggane. Itu persiapan menghadapi akhirat. Walaupun sandale tanggane lebih apik, jangan diambil. Sambil nunggu istri datang, jangan jelalatan. Itu menghindari maksiat. Pas ngaji aja dolanan HP. Ana sing kena gue. Aku ora nunjuk loh. Ya. Ini namanya mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat 30? Surat apa? Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari itu, hari apa? Hari kiamat. Setiap orang akan melihat dan menyaksikan balasan atas kebaikan yang dia kerjakan. Jadi capeknya kita itu akan dibalas. Kebaikan toh? Enggak. Wa ma amilat min su. Begitu pula perbuatan-perbuatan buruk yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kebaikan itu hanya sebesar debu,
Walaupun jenengan ngelihat ada apa jenengannya? Sampah kecil gitu. Entah itu apa? Plastiknya sedotan itu. Biasanya kan kalau mau minum pakai sedotan, plastiknya dibuang sembarangan. Walaupun jenengan cuma ngelihat ada plastik sedotan di masjid, jenengan pungut. Sekecil itu amal soleh yang kita kerjakan. Kita akan dapatkan balasannya. Tapi sebaliknya. Keburukan. Sekecil apapun. Walaupun hanya sebesar debu. Akan kita dapatkan balasannya. Walaupun cuma buang, plastik sedotan. Ayo kok. Berarti yang dapat balasan, yang buang apa yang ngambil? Hah? Dua-duanya. Yang buang sembarangan dapat balasan, yang ngambil dapat balasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.